Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senin 24 Mei 2021. Saat ini pukul 14:33. Suhu di sini tercatat 24 derajat Celcius untuk saat ini ya, agak mending karena ini habis hujan sebentar, sedikit ada habis hujan ya. Ini nampak sudah rumput semua dan ini ada umbi-umbi ya. Nah, untuk sore hari ini kita akan mengalihkan yaitu umbi yang sudah saya gali tapi kemudian saya simpan dulu dalam tanah di sini ya. Ini yang gundukan ini dan itu di sana sudah saya ambil semua ya kemarin ya. Oke, dan untuk saat ini kita akan melihat dan kemudian nanti kan kita juga ceritakan ya bagaimana kenapa harus seperti ini gitu. Harus seperti ini, kenapa gitu kan. Jadi kita juga tidak merekomendasikan, akan tetapi ini adalah mungkin cara saya untuk mengamankan umbi ya dari hilang jejak, karena ini adalah waktu itu umbi-umbi kecil di situ. Yang ini juga sebesar-besar ini jadinya ya. Kemudian ada yang sebesar ini, ada yang ini juga, dan ini variasi ya. Itu ya. Jadi kenapa saya waktu itu udah gali, karena memang sudah ripah, kemudian itunya sudah udah kering. Akan tetapi mungkin waktu itu akarnya masih banyak ya, masih banyak. Untuk itu maka saya timbun dulu dengan tanahnya langsung, digali kemudian dikumpulkan dengan tanahnya langsung. Nanti setelah itu jadi seperti ini. Ini akarnya sudah tidak ada kan? Ya. Seperti contoh ya, kita contoh ini. Ini kelihatan tanah kan? Kalau kita kan tuh. Ya. Kita ambil tanahnya, bersihkan. Bersihkan tanahnya. Jadi kita tidak memaksa akar waktu masih muda kemarin yaitu untuk diambilin ya. Jadi ini akhirnya akar tuh sudah hilang sendiri ya. Karena ini adalah penuaannya sudah maksimal, berarti tinggal istilahnya pengkarantinaan untuk menuju ke nanti kita tunas gitu ya. Jadi seperti itu. Soalnya banyak mungkin timbul pertanyaan di para sahabat ya. Para sahabat semua mungkin, kenapa sih kok susah-susah digali kemudian disimpan dalam tanah, dikubur tanah lagi? Yaitulah hanya untuk mengamankan, sifatnya satu ya, ini kita mengamankan. Satu dari nanti istilahnya hilang jejak, karena kalau sudah istilahnya mau ripah, itu sudah hilang, tidak ada batang, kemudian nanti timbul rumput ya, rumput. Jadi maka kita untuk cara saya, jadi sementara waktu itu kita gali-gali, dan ini juga nggak semua sebetulnya ya kan, yang di bedengan seperti ini bedengan, ini tidak saya gali sampai ke sana, sampai ke ujung sana, dan itu juga di sana ya, itu tidak saya gali. Karena apa? Ini bedengan. Kalau bedengan ini sudah saya tahu ya, nih ini satu, ini di sana ada lagi satu, sana, dan di sini juga ada satu, jadi 3. Kemudian sejengkal dari ini ada lagi tuh, ya, ini. Nah ini walaupun sudah tidak ada, nanti ini sejengkal lagi itu ada lagi tuh, ya, lihat. Jadi maka saya ini biarkan tidak digali, nanti digali mungkin bulan 6 atau 7. Kenapa saat itu? Saat itu adalah untuk saya mengembalikan tanah ini supaya istilahnya nanti dibikin ulang ya, dibikin ulang untuk olah lahan awal. Maka dari itu nanti ini digali, kemudian dihancurkan kembali, kemudian nanti kita tabur apa yang perlu seperti dolomit, kemudian misalnya sekam bakar dan sebagainya untuk menormalkan pH tanahnya ya, dan juga nanti untuk menggemburkan struktur tanahnya ataupun serat tanahnya biar empuk ya. Kemudian untuk kita tanam, mungkin di sini nanti kita tanam yang kecil-kecil biar
Nanti untuk pengumbian masa yang akan datang. Seperti yang di sana juga. Ini utuh ya. Dari sini ke sana utuh. Yang saya ambil tuh baru seperapat dari lahan yang ada. Ya, itu. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi, kenapa ini seperti ini seperti ini kan? Karena memang tadi sudah saya sebutkan kenapa. Sebetulnya untuk dibiarkan di sini ini juga memang sudah lebih aman ya, sebetulnya lebih aman dari penjamuran dan sebagainya. Akan tetapi berhubung nanti saya bawa yang lainnya lebih banyak yang masih belum digali, jadi nanti repot-repot lah kita bawa ya. Makanya sekarang kan sambil jalan kita bawa, sambil pulang kita bawa kan gitu. Jadi nanti sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Gitu. Jadi ini istilah waktu kita SD dulu ya, oke. Dan ini seperti ini dulu waktu saya gali ini sudah kena jamur. Ketika saya kupas ataupun buang yang rusaknya, ini tinggal tipis ya, tinggal tipis. Nah, ternyata digeletakkan di sini, dikubur di sini aja seperti ini. Ini sudah aman ya, sudah aman. Gitu. Kemudian kita lihat lagi yang lain, sepertinya ini. Nah, itu banyak ya, banyak. Yang lain, ini udah tuh kan, jadi akar tuh sudah tidak ada ya. Jadi ini adalah sudah tua dan ini adalah umbi yang sangat bagus sekali buat bibit karena cekung ya. Artinya ini dormannya dorman tuntas ya, dorman tuntas, cekung ya. Kemudian bentuknya proporsional ya, tidak tipis, jadi agak menggembung ke sini seperti ini. Jadi ini rata-rata sudah dorman. Ini ditandai dengan cekung, ini adalah artinya ini adalah tunas, penunasannya adalah sempurna ya. Penuaannya juga sempurna, bagus. Seperti itu. Oke, seperti itu saja dulu sedikit ulasan dari saya berbesporang Kusno Al Raja di 27 meter di atas permukaan laut. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan ya, dan mudah-mudahan berguna, karena kita juga memberikan itu adalah penjelasan dengan apa yang kita lakukan sendiri ya. Jadi real di lapangan. Maka saya tidak mencari-cari masalah, tapi melihat masalah yang ada seperti ini gitu. Jadi apabila kawan-kawan nanti istilahnya mungkin juga posisi seperti saya. Kenapa bilang posisi? Karena di sana itu adalah lereng ya waktu itu. Jadi tidak terkontrol. Kemudian nanti ketika istilahnya, karena ripahnya bulan 3 Bang. Jadi kalau sekarang orang-orang di dataran tinggi mungkin sekarang baru ripah ya. Kalau saya bulan 3, jadi kalau dibiarkan itu terlalu lama nanti itunya menutup kembali. Sementara ini adalah tipe yang kecil ya, jadi nanti tidak kelihatan. Kalau untuk dikasih tanda juga kebanyakan ya, maka dari itu saya waktu itu mumpung masih kelihatan batangnya udah kering, kita gali, kemudian kita tumpuk, dan juga kita cari lahan yang aman dari jamur, yang juga terkena sinar matahari agak panas-panas ini, nanti bisa menyentuh tanahnya biar nanti istilahnya tidak lembab ya gitu. Akan tetapi kalau bisa, kalau kita numpuk itu kita yang terisi tanah ya, jangan nanti ada rongga begini nih, seperti rongga begini nih. Ini kadang-kadang kalau memang ini kan ini ada tanahnya. Kalau ini adalah rongganya seperti antara umbi dengan umbi seperti ini nanti di sini bisa jadi adalah ada suhu di situ, ada suhu pokoknya suhu hangat ya, hangat dingin kemungkinan akan timbul jamur. Tapi ketika tertutup tanah langsung terisi tanah itu adalah tidak masalah ya. Maka waktu itu saya meletakkan umbi tersebut dengan tanahnya ya, seperti ini tuh kan, dengan tanahnya tuh. Jadi belum dicopot waktu itu, maka aman kan tuh. Jadi
kenapa kita harus, kalau misalnya menggali itu adalah menunggu setelah ripah itu menunggu 1-2 bulan, yaitu untuk menghilangkan akarnya seperti ini ya. Dan ini pun di sini ternyata memang bisa seperti ini. Akan tetapi kita keamanan lebih terjamin karena memang sudah digali, ditumpuk di sini. Ini adalah umbi. Kemudian di sini juga sudah kita lihat bahwa di sini tidak ada jamur kan gitu. Untuk itu. Nah, seperti itu. Oke ya. Untuk berikutnya mungkin nanti tanggal 29 Mei saya akan bongkar yang persemaian di rumah, yang waktu itu tanggal 29 April saya menyemai apa itu namanya bibit katak mini, yaitu akan saya percobaan, yaitu saat itu percobaan untuk apakah bisa bertunas dengan kita cara menyemai di bulan-bulan April waktu itu. Maka besok tanggal 29 kita mungkin akan lihat seperti apa perkembangannya, dan nanti ketika bertunas mungkin saya akan langsung dimasukkan ke polybag ya. Seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe, kemudian like kalau Anda apa itu namanya ada pertanyaan, atau maaf kalau like apabila Anda senang dengan apa yang saya suguhkan. Kemudian misalnya silahkan komen apabila ada yang perlu dibicarakan atau ditanyakan, dan juga share video saya ini biar apa itu namanya bisa lebih menjangkau lagi teman-teman kita yang mungkin lagi membutuhkan info. Oke, dan juga hidupkan loncengnya agar nanti mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekarang saya akan sedikit ceritakan ya tentang ini adalah umbi dari tanaman umbi ya. Tapi umbinya tadi yang ditanam waktu itu adalah sekitar isi 30-40 ini ya waktu itu. Nah, waktu masih basah ya. Nah, mungkin ketika sudah kering mau ditanam mungkin jadi ukuran 50 lah ya. Oke. Dan ini adalah termasuknya F2. Nah, kenapa F2? Karena memang untuk F1 atau F1 itu adalah tanaman dari katak atau biji bunga menjadi umbi, itu adalah awal ya. Berarti nanti itu umbinya namanya F1. Itu umumnya orang bilang F1 ya. Nah, F1. Nah, F1 kemudian ditanam kembali. Seperti ini kan hasil dari F1 nih. Nah, ini berarti F2. Nah, untuk umbi F1, F2, F3, F4 artinya sebetulnya adalah musim ya. Ini baru 1 musim, ini 2 musim, ini 3 musim kan gitu. Jadi untuk yang patokan terakhir adalah kalau sudah F4 itu adalah sudah akan timbul mayoritas, yaitu adalah spora ya, spora. Kalau sudah F4 ya. Jadi kita tanam F4 itu mayoritas keluarnya spora. Maka kenapa kalau ada kawan-kawan di sana, di Nunjau di sana yang memang menanam di apa itu areal hutan ya, areal hutan, kemudian untuk diteliti juga jauh kan. Akhirnya ketika mereka tumbuh, ternyata tumbuhnya bunga. Kemudian ketika beliau yang punya lahan ke lahan, kemudian bunga sudah pada mekar, maka mereka tidak babat itu bunga. Karena apa? Kalau dibabat bunganya, kalau sudah mekar, itu bisa jadi tidak tumbuh lagi, yaitu bisa jadi tumbuhnya adalah musim yang akan datang, maka rugi. Maka ketika itu sudahlah buat spora aja, karena spora juga laku dijual kan gitu. Kalau kita yang di kebun sini, kita eman-eman ya, kalau mau keluar spora kita babat aja. Masalahnya spora tuh lama, maksudnya lama dalam arti
Kalau ini sudah pada ripah, ini sudah bisa digali umbi atau kataknya sudah dapat katak, spora itu belum apa-apa, masih hijau aja gitu. Jadi lama waktunya. Seperti itu. Oke. Dan ini kembali ke ini adalah F2. F2 ini adalah masih bagus pertumbuhannya untuk pembesaran umbinya ya. Jadi masih ada apa itu namanya karakter bagus untuk pembesaran umbi, kecuali sudah F3 dan F4 itu memang pembesarannya agak sedikit ya, karena memang seperti kita lihat dari umbi 1 kilo mendapatkan 3, 4, 5, 6 ya, jadi paling tinggi 6 atau 7 ya, berarti kan cuma 7 tingkat atau 6 tingkat. Tapi ketika dari kecil, dari F1 sepertinya yang sebesar ini, sepertinya nih kalau ini F1 tadi, ini nanti bisa jadi kalau memang kita perawatannya bagus, terus unsur haranya bagus, ini bisa peningkatannya lebih dari 10 ya, lebih dari 10. Karena dari 1 on saja, seperti 1 on itu kita bisa dapat 2 kilo ya, berarti kan 20 kali lipat, 20 tingkat lah, bukan lipat. Kalau lipat kan 1 kelipatan dilipatkan lagi gitu. Kalau ini berarti bisa 20 tingkatan ya, jadi seperti dari 1 on jadi 2 kilo kan gitu, seperti itu. Tapi kalau dari 1 kilo cuma mendapat 6 kilo atau 7 kilo kan cuma 7 tingkat gitu paling tinggi. Nah itu namanya dari, maka dari itu orang kadang milih katanya F1 gitu, itu seperti itu. Oke, dan ini kita lihat ya, ini kita lihat kembali, ini adalah, aduh, kita ambil lagi, kan. Jadi ini memang sengaja saya simpan begitu saja ya. Dan ini kelihatan akar itu langsung tidak ada. Akar itu sudah nggak ada ya. Aduh, ini keras ini. Maaf, keras banget. Tuh. Jadi akar itu sudah tidak ada, langsung tidak ada. Seperti kita isanya ripah bulan Mei digali bulan 6 atau bulan 7 ya. Gitu. Jadi akar sudah tidak ada dan kekeringannya sudah bagus. Nah, kenapa ini sudah tidak ada akarnya? Karena ini adalah bulan 3 itu sudah ripah bang ya, sudah ripah. Ini bulan 3, sekarang 4, 5 ya, udah 2 bulan kurang sedikit aja ya. Oh tuh cekung ya, cekung. Nah ini kenapa ini adalah waktu ini kecangkul ya, cuman ini kenapa kecangkulnya enggak lebar, karena ini pakainya balencong saat itu ya, jadi kecangkul. Nah ketika ini adalah kecangkul, ketika ini adalah umbinya dorman, maka tidak akan timbul pembusukan seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Tidak timbul pembusukan. Karena ini adalah pertanda bahwa umbi ini adalah dorman ya. Oke, seperti itu. Ini rata-rata cekungannya bagus. Ini berarti pertanda umbi memang dorman. Dorman sempurna ini. Ya. Jadi sudah tidak ada akar. Di sini disimpan di sini pun sampai misalnya musim tanam tidak masalah. Cuman berhubung akan saya pindah ke lahan yang baru, bukan di sini untuk umbi, maka saya berusaha sekarang bawa bertahap ya. Sambil pulang kita bawa, biar nanti lama-lama habis begitu. Nih kan, luar biasa, sangat cakep. Nah itu sudah mau timbul tunas ya, cakep banget ya.